Teori humanistik menurut sudut pandang Carl Rogers. Carl Rogers lahir tanggal 8 Januari 1902 di Amerika Serikat. Carl Rogers adalah seorang psikologi yang terkenal dengan pendekatan terapis klinis yang berpusat pada klien atau client center. Rogers kemudian menyusun teorinya. Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa adanya prasangka antara klien dengan terapis untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud pribadi yang dihubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Rogers mengatakan bahwa konsep diri manusia seringkali tidak tepat secara sempurna dengan realitas yang ada. Misalnya, seseorang memandang dirinya sebagai orang yang sangat jujur, namun realitanya seringkali berbohong kepada orang lain. Apabila keselarasan yang dibuat tercapai, maka klien akan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu meliputi sifat-sifat seperti keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran yang cermat, penghargaan diri, dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Pokok-pokok teori dari Carl Rogers. A. Struktur kepribadian. 3 komponen struktur kepribadian menurut Rogers yaitu organisme, medan fenomena, dan self. 1. Organisme. Organisme adalah tempat dari seluruh pengalaman. Pengalaman meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme pada setiap saat. Keseluruhan pengalaman ini merupakan medan fenomenal. Medan fenomenal adalah frame of reference dari individu yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri. Medan fenomenal tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali melalui inferensi empatis dan selanjutnya tidak pernah dapat diketahui dengan sempurna. Bagaimana individu bertingkah laku tergantung pada medan fenomenal itu dan bukan pada keadaan-keadaan perangsangannya. Medan fenomenal tidak identik dengan medan kesadaran. Kesadaran adalah perlambangan dari sebagian pengalaman kita, sedangkan medan fenomenal terdiri dari pengalaman yang dilakukan secara sadar. A. Makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya, tempat semua pengalaman dan segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat. B. Realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Realita adalah medan persepsi yang sifatnya subjektif, bukan benar atau salah. C. Holisme. Organisme adalah kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. 2. Medan fenomena. Menurut Rogers, medan fenomena sebagai keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Medan fenomena merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya. 3. Self. Self merupakan konsep pokok dari teori kepribadian Rogers yang intinya adalah A. Terbentuk melalui medan fenomena dan melalui introspeksi nilai-nilai orang tertentu. B. Bersifat integral dan konsisten. C. Menganggap pengalaman yang tak sesuai dengan struktur self sebagai ancaman. D. Dapat berubah karena kematangan dan karena belajar. B. Dinamika kepribadian. Menurut Rogers, organisme memiliki sebuah kekuatan yang menjadi pendorong tunggal, yang mendorong aktualisasi diri serta menjadi satu tujuan tunggal dalam hidup untuk menjadi individu yang teraktualisasikan. Sebagaimana ahli humanistik pada umumnya, Rogers merumuskan dasar teori dinamika kepribadian ini pada konsep aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan daya yang mendorong potensi individu serta pengembangan diri, yang mana sifatnya adalah bawaan dan menjadi ciri dari seluruh manusia untuk dapat bergerak ke arah yang mana akan mendapatkan tujuannya. C. Pengembangan kepribadian. Inti dari teori kepribadian Rogers adalah gagasan tentang diri atau konsep diri. Konsep diri Carl Rogers merupakan tema sentral dalam teori psikologi humanistiknya. Hal ini mencakup citra diri individu, yaitu bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, harga diri, seberapa besar nilai yang mereka berikan pada diri mereka sendiri, dan diri ideal, yaitu menjadi orang yang mereka cita-citakan.
Kesenjangan antara konsep diri dan kenyataan dapat menimbulkan ketidaksesuaian, sehingga menimbulkan ketegangan psikologis dan kecemasan. Pendekatan humanistik menyatakan bahwa konsep diri mencakup 3 komponen. Yang pertama, harga diri. Harga diri adalah nilai yang ditempatkan seseorang pada dirinya sendiri. Rogers percaya perasaan harga diri berkembang pada masa kanak-kanak awal dan terbentuk dari interaksi anak dengan orang tuanya. Yang kedua, citra diri. Citra diri mengacu pada representasi mental individu tentang diri mereka sendiri, yang dibentuk oleh pengalaman pribadi dan interaksi dengan orang lain. Secara sederhananya, kita mungkin menganggap diri kita sebagai orang yang baik atau buruk, cantik atau jelek. Citra diri mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Komponen yang ketiga yaitu diri ideal. Diri ideal adalah versi diri yang dicita-citakan seseorang yang mencakup semua tujuan, nilai, dan sifat yang dianggap ideal atau diinginkan seseorang. Menurut Rogers, kesesuaian antara citra diri dan diri ideal menandakan kesehatan psikologis. Jika diri ideal tidak realistis atau terdapat perbedaan yang signifikan antara diri nyata dan diri ideal, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian yang mengakibatkan ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, dan bahkan masalah kesehatan mental. Konsep progres ini dikembangkan oleh Abraham Maslow 1908 sampai 1970, yang kemudian berkesimpulan bahwa dalam sebuah piramida kebutuhan, aktualisasi diri itu ada dalam posisi puncak, yang artinya adalah bahwa tujuan terpenting makhluk hidup tidak hanya bertahan hidup saja, namun juga berusaha mencapai apa yang terbaik bagi keberadaannya. Maslow menyebut aktualisasi diri atau pemaksimalan potensi diri ini sebagai hasrat pemenuhan diri yang wajar hadir dalam diri setiap manusia. Maslow menjelaskan hal ini dengan kata-kata hasrat untuk semakin menjadi diri yang sejati untuk menjadi apapun yang mampu dicapainya. Maslow juga menyatakan bahwa menyadari diri sebagai punya potensi yang mengarah kepada pemaksimalan diri tersebut sebagai hal awal yang juga penting dalam perjalanan seorang untuk menjadi diri sendiri. Sehingga menurut Maslow itu adalah hal yang sehat dan bukan dilakukan untuk mengisi sesuatu yang kurang. Dalam rangka meletakkan dasar-dasar bagi teori Maslow ini, membuat apa yang terkenal sebagai piramida kebutuhan atau Maslow Hierarchy of Needs, seperti yang terlihat pada gambar, apa yang berada lebih ke bawah adalah lebih dasariah dari yang berada lebih ke atas. Sehingga, misalnya kebutuhan akan makanan dan minuman itu lebih dasariah atau basic daripada kebutuhan akan keberterimaan dalam satu kelompok masyarakat. Namun, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut tidaklah selalu konsisten mengikuti piramida ini. Sebagai contoh, pada beberapa individu, ia mengamati bahwa kebutuhan akan harga diri atau self-esteem itu lebih penting daripada kebutuhan akan cinta. Bagi individu lainnya, kebutuhan untuk berkarya justru lebih penting daripada kebutuhan yang lebih dasariah lainnya. Perlu diingat bahwa semakin ke bawah piramida, maka kebutuhannya semakin dasariah. Semakin ke atas, maka kebutuhannya dianggap semakin tinggi atau menjauhi unsur-unsur dasariah. Di dalam piramida kebutuhan, yang paling bawahnya ada psychological needs, yaitu kebutuhan organ-organ tubuh seperti makanan, air, suhu yang nyaman, dan istirahat. Setelah itu ada safety needs, atau kebutuhan akan rasa aman. Love belonging, ini kebutuhan keberterimaan dan cinta, misalnya keintiman, relasi sosial, dan perkawanan. Esteem atau esteem needs, ini kebutuhan akan harga diri, misalnya status atau reputasi, dan perasaan yang telah mencapai sesuatu. Yang terakhir ada self-actualization atau aktualisasi diri, mencapai potensi penuh, termasuk aktivitas-aktivitas kreatif, misalnya menciptakan karya. Psikologi humanistik menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia, pengalaman sadar, kebebasan, kehendak, aktualisasi potensi manusia, dan pandangan holistik mengenai manusia. Psikologi humanistik tidak memandang manusia secara sederhana, mengkritik psikoanalisis yang hanya fokus mempelajari pasien neurosis dan psikotik dan abai terhadap orang-orang yang mencapai kesuksesan, mencapai prestasi puncak, dan memiliki kesehatan mental yang baik. Menurut psikologi humanistik, pencapaian seseorang seniman atau agamawan tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi abnormal Freud. Akar dari posisi humanistik juga dapat ditemukan dalam sebuah analisis Adler, Harney, dan teoris.
kepribadian lainnya sangat tidak setuju dengan pemikiran Freud bahwa hidup kita ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tak sadar. Para penentang psikoanalisis ini yakin bahwa kita adalah makhluk sadar yang memiliki spontanitas dan kehendak bebas serta dipengaruhi oleh masa kini dan masa depan dan juga masa lalu. Zeitgeist selalu berpengaruh dalam mengorganisir preseden dan tren untuk menjadi sebuah pandangan kohesif. Psikologi humanistik memiliki cita-cita yang konsisten dengan pendekatan dalam humanistik terhadap psikologi. Fokus pada pemenuhan pribadi, keyakinan terhadap kesempurnaan. Hakikat psikologi humanistik. Bagi para psikolog humanistik, psikologi behavioral adalah sebuah pendekatan steril yang sempit dan artifisial terhadap hakikat manusia. Mereka yakin bahwa memfokuskan pada suatu yang kasat mata dapat melenyapkan sifat kemanusiaan. Mereka memperdebatkan pandangan bahwa untuk merespon kejadian-kejadian stimulus dalam hidup, maka kita berfungsi dengan cara yang sudah ditentukan sebelumnya. Behaviorisme bukanlah satu-satunya target psikolog humanistik. Mereka juga menentang tendensi deterministik dalam psikoanalisis Freudian dan caranya dalam meminimalkan peran kesadaran. Untuk merespon batasan-batasan yang dipersepsikan bahwa behaviorisme adalah psikoanalisis, para psikolog humanistik mengembangkan apa yang mereka harap akan menjadi kekuatan ketiga dalam psikologi sebagai sebuah studi yang serius mengenai aspek-aspek hakikat manusia yang terabaikan.